Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, di rumah Tuhan, hanya untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini cukup dingin cuacanya, tetapi kita selalu merasakan kehangatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cukup lelah hari ini setelah ada acara pernikahan pada hari ini. Anak kami yang menikah masih cukup lelah, tetapi kami tetap mau setia kepada Tuhan. Dalam situasi apapun kami tetap mau melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan itu, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita, bagi kami yang mau setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Bapa untuk menuntun kami, memimpin kami kepada jalan kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian mission pada hari ini, dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tutup bungkus Bapa kebaktian mission dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Serahkan Bapa ruangan, setiap ruangan baik di luar, di dalam Tuhan, pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Bapa, ampuni kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan hati Tuhan untuk mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Your grace and mercy, Lord, I'm leaving
me thank you again. Oh Jesus, let me thank you from all I might be. Let me thank you again. Oh Jesus, let me thank you again. Well, you gave me a brand new beginning. When you freed me from all my doubts and fears, and you gave me the brand new story. I just wanna thank you again. Let me thank you again. Oh Jesus, for saving me from all I might be. Let me thank you again.
Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindungan Tuhan Bapa sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah mendengarkan doa-doa setiap orang yang setia, orang yang taat, orang yang tetap mau menyenangkan hati Tuhan Bapa di dalam situasi apapun. Tuhan masih menjawab setiap doa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah menjawab setiap doa Bapa untuk cuaca. Bapa, Tuhan sudah memberkati cuaca yang indah pada satu minggu ini dan juga minggu lalu. Kami sudah mengalami cuaca yang indah. Terima kasih Bapa. Walaupun kami sedikit lelah karena ada sedikit perubahan-perubahan Bapa di dalam acara ini Bapa, sehingga kami lelah berjalan, kami capek berjalan begitu jauh Bapa. Tetapi Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan untuk hamba-Mu tetap terus berjalan ya Bapa bersama Tuhan Bapa. Di dalam situasi apapun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih, haleluya. Kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Amin, haleluya. Thank you Lord. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. Hallelujah. Life is worth because Jesus lives. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in praise. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what rivers of pain we bear. Oh, because we do not carry
their troubles anyway. Jesus knows our every way. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so fair, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, but with a lot of pain? Precious Savior, still our refuge. Take me to the Lord in prayer. To thy friends despised forsake, take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shake thee. Thou wilt find a solace there. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shake thee. Thou wilt find a solace there. Take it to the Lord in prayer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor
Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus Bapa waktu ke depan, tutup bungkus Bapa kebaktian mission dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. We give you all the praise and glory only for you Lord. Amen, amen, amen. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. It is so good to be back in the house of God, in every situation, yeah, in everything that you have to do, everything that you have to face. It is so good to be back in the house of God. Amen. Praise God. All the praise we give it to Jesus. Amen. Haleluya, praise God. Saudara, hari ini kami cukup lelah karena kami baru saja selesai acara pernikahan anak kami pada hari ini, dan suasana cukup lelah karena kami harus berjalan cukup jauh, dan itu untuk masuk ke tempat di mana resepsinya, tetapi semua adalah kekuatan Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Jadi asal kita tetap mau setia melayani Tuhan, tetap mau setia mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Amin. Tuhan akan pelihara kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan diambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 dan sampai ke ayat yang ke-10. Kita akan bacakan sama-sama dan kita mau belajar sama-sama ya, agar Tuhan boleh mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Amin. Haleluya. Kita akan bacakan sama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan dibacakan. Oke, firman Tuhan pada sore hari, siang hari ini, malam hari ini terambil dari manusia baru, Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ayat 5 bunyinya demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini
perikop hari ini yaitu dikatakan bahwa menjadi manusia baru. Manusia baru ya, itulah perikop pada hari ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu manusia baru ya. Bagaimana kita untuk menjadi manusia yang baru? Artinya menjadi manusia yang baru bukan tubuh kita yang harus lahir kembali lewat rahim ibu, tetapi untuk menjadi manusia baru, kita harus memiliki Kristus di dalam kita. Artinya roh kita harus dilahirkan kembali. Ya, itu namanya memiliki untuk menjadi manusia baru. Kita harus memiliki Kristus di dalam kita. Kita harus menerima kelahiran baru di dalam roh kita. Amin. Kita mau bacakan lagi di ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di ayat yang kelima di situ sudah dikatakan ya bahwa kita harus jauhi ya segala kejahatan, hawa nafsu, percabulan, semua ya. Di situ sudah dikatakan di ayat yang kelima ya bahwa kita harus lepaskan semua itu, kita harus jauhi semua itu karena kita harus menjadi manusia baru. Artinya menjadi manusia baru, kita tidak boleh lagi hidup di dalam hal-hal yang demikian yang di ayat 5 dikatakan. Kita tidak boleh hidup seperti itu lagi. Untuk menjadi manusia baru, kita harus lepaskan, kita harus korbankan semua kehidupan lama kita. Artinya manusia lama kita ya. Kita harus lepaskan semua itu agar kita boleh menjadi manusia baru ya. Artinya kita dilahirkan kembali lewat roh. Artinya roh kita yang dilahirkan kembali, bukan tubuh kita ya. Jadi di dalam ayat yang kelima sudah dikatakan ya, kita harus lepaskan semua ya, percabulan, hawa nafsu ya, nafsu jahat, semua ya itu ya. Itu semua sudah dikatakan ya, karena itu semua seperti penyembahan berhala. Di ayat yang kelima dikatakan, jadi kita harus lepaskan semua itu, jangan ada lagi di dalam kita, di dalam hidup kita, agar kita boleh menjadi manusia baru. Jadi jangan lagi kita hidup dalam kejahatan, dalam dosa, dalam percabulan, dalam hawa nafsu atau nafsu jahat ya, atau menjadi penyembah berhala ya, dan segala sesuatu kejahatan, yaitu kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita ya, itu semua dilarang oleh Tuhan. Kita harus melepaskan semua itu karena Rasul Paulus sudah mengajarkan ya di dalam Kolose 3 bahwa kita harus jauhi semua itu, hal-hal demikian, hal-hal begitu rupa, demikian rupa, kita harus lepaskan, kita harus jauhkan, atau kita jangan kompromi dengan hal-hal yang demikian ya, karena kita mau menjadi manusia baru. Lepaskan semua ya, segala pesta pora, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat ya, kata-kata kotor, kata-kata keji, kenajisan ya, semua kekejian, kekotoran itu semua ya. Penyembah berhala itu seperti penyembah berhala. Jadi artinya kita tidak boleh lagi mengenakan semua itu karena kita mau menjadi manusia baru. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Atas orang-orang durhaka. Jadi di ayat yang ke-6 sudah dikatakan jelas bahwa semua itu
mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi artinya murka Tuhan akan turun ke atas orang-orang durhaka seperti saudara dan saya sebelum kita diselamatkan, sebelum kita dilahirkan kembali roh kita. Maka kita semua adalah orang-orang durhaka. Kita semua adalah orang-orang berdosa, orang-orang jahat, ya, orang-orang najis. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita dilahirkan kembali roh kita, maka kita menjadi manusia baru, ya, dan murka Allah tidak akan turun ke atas kita lagi, karena tidak ada penghukuman lagi bagi kita, bagi saudara atau saya yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Tidak akan ada lagi penghukuman bagi kita orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya yang sudah dilahirkan kembali rohnya dan sudah menjadi manusia baru, ya. Murka Allah akan turun ke atas orang-orang durhaka. Artinya murka Allah itu sangat berbahaya, ya. Tuhan marah, dia tidak menyukai kehidupan seperti itu, kehidupan seperti orang-orang duniawi, orang-orang najis, orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, dari kejahatannya. Oleh sebab itu murkanya akan turun ke atas orang-orang yang demikian, yang belum mau bertobat, yang tidak mau bertobat. Artinya Tuhan sudah mengajar kita lagi pada hari ini, ya, jangan sampai murka Allah turun ke atas kita, ya, jangan sampai murka Allah turun ke atas kita, ya, karena kita semua mau bertobat, kita semua mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita semua. Oleh sebab itu biarlah kita semua mau mendengarkan pemberitaan firman pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang sudah difirmankan oleh Tuhan, ya, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya bahwa jangan sampai murka Allah turun ke atas kita, ya, karena di ayat yang ke-6 sudah dikatakan murka Allah akan turun ke atas orang-orang durhaka, ya, orang-orang, dengan kata lain orang-orang yang belum mau bertobat, orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu juga kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi di ayat yang ke-7 sudah dikatakan, ya, bahwa dulu juga kita, waktu kita masih hidup di dalamnya, kita semua seperti itu, ya. Artinya Tuhan tahu bahwa kita semua seperti itu waktu kita masih hidup seperti itu, masih hidup secara demikian, masih hidup di dalamnya. Artinya masih hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa, di dalam kenajisan, di dalam kedurhakaan, ya, masih hidup di dalam percabulan, hawa nafsu, itu semua. Artinya Tuhan bilang kita waktu itu pernah hidup di dalamnya. Jadi kita pernah menjadi orang-orang yang demikian. Kita pernah menjadi orang-orang yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mau lepaskan semua kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Hari ini firman Tuhan sudah berbicara lagi kepada saudara dan saya. Kita mau teruskan lagi, ya, ke ayat yang ke-8. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi artinya di ayat yang ke-8, ya, Tuhan berkata, buanglah setiap amarah, buanglah segala amarah, ya, amarah, geram. Itu geram tuh artinya sadis, ya. Orang marah dengan sadis, itu geram. Dia geram, hatinya itu penuh dengan kesadisan, ya. Jadi dia penuh dengan apa? Sadis, bengis, ya. Itulah dikatakan bahwa geram.
hati orang itu dia begitu geram, dia kalau marah dia tidak bisa kontrol, dia tidak bisa mengatasi amarahnya. Ya, kadang-kadang dia bisa berontak, dia bisa mengamuk-ngamuk karena dia tidak bisa mengontrol amarahnya. Di sini sudah dikatakan buanglah. Kita harus buang setiap marah, amarah, setiap geram. Jadi harus dibuang. Kalau kita mau menjadi manusia baru, kita harus membuang semua amarah itu. Memang kadang-kadang tidak gampang, saudara. Kalau orang membuat kita kesal, orang membuat kita jengkel, rasanya kita tidak tahan. Itu apa itu ya? Itu emosi, sulit untuk diatur, untuk dikontrol. Tetapi Tuhan ajarkan kita lewat firman-Nya, kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar untuk mengatur, untuk mengontrol amarah kita atau emosi kita, maka kita akan menjadi orang yang seperti dulu. Artinya tidak ada perubahan. Jadi kita masih menjadi manusia lama. Kita belum bisa menjadi manusia baru karena kita belum diperbaharui. Roh kita masih mati, belum dilahirkan kembali, belum diperbaharui. Oleh sebab itu kita masih menjadi manusia lama. Dan kalau kita mau menjadi manusia baru, biarlah kita mau buang semua marah, amarah, geram, ya, emosi, keegoisan, ya, semua itu kita mau buang. Coba dibacakan lagi ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, jadi itu pun dikatakan di situ, ya. Buanglah segala kejahatan, ya, fitnah, kejahatan, fitnah, ya, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Artinya Tuhan tidak menyukai semua ini di ayat yang ke-8. Tuhan mau kita buang semua, ya, setiap amarah, setiap geram, ya, lalu kejahatan, fitnah, ya, dan juga kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Seringkali kalau kita marah, kata-kata kotor langsung keluar, meluap dari mulut kita tanpa kita pikirkan dulu, tanpa kita ingat sejenak, firman Tuhan berkata kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, firman sudah mengajar kita, kok saya masih keluarkan kata-kata kotor terus kalau saya marah. Jadi itu artinya kita belum ada Roh Kudus di dalam kita. Kita belum dilahirkan kembali roh kita. Oleh sebab itu kita gampang sekali emosi, gampang sekali marah, dan gampang sekali mengucapkan kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu di ayat yang ke-8 sudah dikatakan buanglah. Mari kita sama-sama buang, saudara. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau buang semua apa yang sudah dikatakan di ayat yang ke-8, ya, agar kita boleh menjadi manusia baru. Amin. Puji Tuhan. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, jadi di ayat yang ke-9 sudah dikatakan, ya. Kita sudah menanggalkan, ya, manusia lama serta kelakuannya. Bacakan lagi ayat yang ke-9. Ayat ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai. Jadi jangan lagi kita saling mendustai, saudara, atau saling menyalahkan, atau saling berbantah-bantahan. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang seperti itu. Artinya firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam kita. Firman Tuhan tidak jatuh di atas tanah yang subur. Oleh sebab itu kita tidak bertumbuh. Kita masih seperti manusia lama, seperti dikatakan di ayat 9, ya. Ya, manusia lama, kelakuannya itu sudah jelas, saudara. Kelakuan manusia lama itu jelek sekali. Maksudnya keegoisan itu masih ada, kesombongan, keangkuhan, ya. Itu namanya keangkuhan hidup, ya. Manusia lama, kelakuannya seperti itu. Oleh sebab itu kita harus buang, ya, semua apa yang sudah dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-9 juga itu
kita harus buang semua manusia lama, kelakuannya itu jangan kita miliki lagi ya. Kita bacakan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan telah menanggalkan manusia baru dan telah menanggalkan manusia baru dan terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dan terus-menerus diperbaharui. Bacakan lagi ayat 10. Ayat 10. Dan telah menanggalkan manusia baru. Dan telah menanggalkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Khalidnya. Jadi menurut gambar Khalidnya. Jadi di sini atau Khalid atau Khalidnya. Jadi itu sudah dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Bacakan lagi ayat yang ke-10. Dan telah menanggalkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, jadi artinya kita yang sudah menanggalkan manusia baru, kita yang sudah menjadi manusia baru ya, yang akan terus-menerus ya diperbaharui. Artinya kita yang sudah mengenakan manusia baru, kita akan terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Kita akan terus-menerus diperbaharui ya. Karena Tuhan mau kita menjadi seperti gambarnya, yaitu gambar Khalidnya. Khalid, whatever. Pokoknya Khalidnya. Iya, Khalid. Ya, jadi Khalidnya. Jadi kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Di ayat yang ke-10, Tuhan mau kita menjadi seperti gambar Khalidnya. Artinya kita harus menjadi orang-orang seperti itu, yaitu menjadi orang-orang yang menjadi manusia baru. Jadi sudah tidak lagi memiliki manusia lama, kelakuan yang lama. Kita akan diperbaharui terus-menerus di saat kita sudah menjadi manusia baru. Amin, saudara. Jadi jangan biarkan saudara kita terus-menerus hidup seperti manusia lama dan memiliki kelakuan lama itu. Biarlah kita semua mau diperbaharui untuk menjadi manusia baru. Kita akan diperbaharui terus-menerus dan akan diubahkan oleh Tuhan, dan kita semua akan menjadi manusia baru. Dan kita akan sama-sama menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, umat-umat Tuhan yang taat kepada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, dan setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Jadi artinya di dalam perikop manusia baru, ini adalah perikop manusia baru di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ke 10 ya. Sampai ke ayat yang ke-10 itu adalah perikop manusia baru. Jadi kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus menjadi manusia baru di dalam firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sama-sama mau belajar dan tetap belajar, saudara ya. Karena Tuhan akan tetap terus mengajar kita untuk menjadi manusia baru, manusia yang dikehendaki oleh Tuhan, manusia yang menyenangkan hati Tuhan ya. Manusia-manusia baru yang sangat mengasihi Tuhan dan menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang seperti itu, yaitu manusia baru yang
akan terus-menerus diperbaharui oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan-Nya, oleh Roh Tuhan ya, dan juga belas kasihan Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah diajarkan oleh Tuhan ya, bagaimana kita harus menanggalkan semua kelakuan lama kita, manusia lama kita. Kita harus menanggalkan semua itu. Kita harus buang semua setiap kebiasaan-kebiasaan kita di dalam hidup kita. Kita harus buang semua itu. Karakter-karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Kita mau membuang, kita sama-sama mau membuang semua itu ya. Karena murka Allah akan turun ke atas orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang belum mau bertobat karena masih tidak mau serius untuk mengasihi Tuhan. Amin. Biarlah kita sama-sama belajar pada hari ini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau mengajar kita untuk menjadi manusia baru. Amin. Rasul Paulus sudah mengajar kita. Kita harus menjadi orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menjadi manusia baru. Amin saudara, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini yang sudah diajarkan lagi oleh Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Amin. Dan kita mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan boleh membawa kita untuk bertumbuh dan tetap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan terus masuk ke dalam doa. Kita mau bawa dulu doa-doa pokok, setiap pokok doa kita untuk dibawa kepada Tuhan agar Tuhan boleh menjawab setiap doa. Dan Tuhan masih menjawab setiap doa. Doa-doa orang yang setia, orang-orang yang sudah berjerih payah, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Baik, kita mau doakan dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami sudah diajar oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia baru. Karena Tuhan sangat mengasihi kami semua umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan mau kami semua tidak menjadi manusia lama lagi dan mengenakan kelakuan lama, tetapi kita semua akan terus diperbaharui dengan manusia baru kita. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus ajar kami Bapa, agar kami tetap mau belajar dan tetap setia kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau serahkan setiap pokok doa kami. Kami juga mau serahkan terus situasi yang ada di seluruh bumi. Tuhan yang sangat mengetahui Bapa. Dan juga kami mau serahkan Bapa Missions and Prayer House. Kami serahkan juga keluarga kami. Kami serahkan terus Bapa setiap apa yang kami rencanakan boleh menjadi rencana Tuhan. Terima kasih juga pada hari ini Tuhan sudah sertai dengan apa yang kami minta untuk memberkati cuaca yang baik. Kami sudah menerima Bapa jawaban itu. Tuhan sudah memberkati cuaca yang baik pada hari ini. Bahkan 1 minggu ini dan minggu lalu sudah 2 minggu kami mendapatkan cuaca yang indah, cuaca yang baik Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Kami sangat diberkati atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami mau serahkan Bapa, semua Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus sertai kami, pelihara kami, menjaga dan melindungi kami Bapa. Kami serahkan Bapa pernikahan ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sudah campur tangan, Tuhan yang sudah beracara untuk memberkati mereka, pernikahan mereka pada hari ini Bapa. Dan mereka sudah merasakan kasih Tuhan di saat pemberkatan pernikahan dijalankan. Mereka sudah merasakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di saat mereka masih berdosa, dan juga di saat mereka akan bertobat dan melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, serahkan anak ketiga anak ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami juga sangat berterima kasih Bapa atas berkat hari ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kesehatan kami, pernafasan kami. Terima kasih Bapa, kami juga menserahkan jiwa-jiwa yang mencari-cari Engkau Tuhan, temukan mereka. Bapa, kami serahkan keluarga-keluarga lainnya, kami serahkan para hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah Bapa untuk melayani Tuhan, membawa Injil sampai ke ujung bumi. Biarlah Tuhan yang pakai terus mereka, memberkati mereka dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan juga sertai para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa, para dokter, tim medis, semua Bapa, vaksin, obat-obat yang akan dipakai untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan. Tuhan yang akan menjamah dan memberkati dan menyelidiki segala sesuatunya, karena Tuhan yang memegang kendali dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hujan tidak turun, Tuhan sudah menahan hujan selama 2 minggu. Kami sudah mengalami keindahan cuaca yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan tutup dengan lagu pujian. Angkat dulu satu pujian, yaitu Give Thanks. Ya, kita mau tetap terus berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga, melindungi dan memberkati kita, dan juga menolong. Terlebih-lebih yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. God bless us all. Amen.